In the long history of the world. John Fitzgerald Kennedy, atau lebih sering dikenal dengan nama John F. Kennedy, adalah salah satu presiden paling karismatik sepanjang sejarah Amerika Serikat. Ia dikenal di seluruh penjuru dunia, bukan hanya karena drama kasus pembunuhannya yang penuh intrik bak film laga, namun juga karena gagasan-gagasannya yang visioner tentang perdamaian dunia, sehingga sering berbenturan dengan para elit yang ingin mempertahankan keuntungannya dari dunia yang sedang bergejolak. Lantas, bagaimana sepak terjang John F. Kennedy selama menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat hingga akhirnya ia terbunuh setelah baru menjabat kurang lebih 2 tahun? John F. Kennedy, JFK, dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat bersama wakilnya Lyndon B. Johnson pada tahun 1961 setelah mengalahkan Richard Nixon dalam pemilu 1960. Dalam pidato pelantikannya yang terkenal, ia menyatakan, Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Kalimat ini menjadi simbol semangat kolektif dan pengabdian yang ingin ia tanamkan dalam masyarakat Amerika di tengah ketegangan global era Perang Dingin. John F. Kennedy terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 1961 di tengah masa krisis Perang Dingin dengan negara adidaya lainnya, yakni Uni Soviet. Sebagai seorang presiden yang terpilih dari Partai Demokrat, secara otomatis memosisikan dirinya sebagai oposisi terhadap ekspansi ideologi komunisme internasional, yang menurutnya bukan sekadar pilihan ideologi, melainkan ancaman terhadap kebebasan demokratis dan kepentingan strategis Amerika. Sejak awal menjabat, ia dihadapkan dengan agenda Amerika yang terlanjur turut campur tangan dalam mengintervensi negara-negara berkembang berpaham komunisme, baik melalui CIA maupun kekuatan militer. Salah satu agenda tersebut adalah invasi Teluk Babi, Bay of Pigs Invasion. Invasi Teluk Babi adalah upaya rahasia yang dirancang oleh CIA sejak masa pemerintahan Presiden Dwight D. Eisenhower untuk menggulingkan pemimpin revolusioner Kuba, Fidel Castro, yang semakin erat hubungannya dengan Uni Soviet. Militer Amerika Serikat dan CIA sudah sangat matang dalam agendanya menggulingkan Fidel Castro melalui sabotase, propaganda, atau bahkan rencana pembunuhan. CIA melatih dan mempersenjatai sekitar 1.400 orang Kuba anti-Castro yang diasingkan di Guatemala dan Nicaragua. Operasi ini dirancang untuk terlihat seperti pemberontakan rakyat Kuba, tanpa keterlibatan langsung Amerika dengan penyamaran melalui media massa. Namun, misi tersebut gagal total. Pasukan invasi tidak mendapatkan dukungan dari rakyat Kuba, dan militer Kuba dengan cepat menangkap hingga mengeksekusi para pemberontak. Ketika operasi itu gagal, publik internasional dan domestik langsung menyalahkan pemerintah Amerika, dan Kennedy menanggung sebagian besar tekanan politiknya. Kegagalan ini menjadi pukulan telak bagi Kennedy, yang merasa telah disesatkan oleh CIA mengenai kemungkinan keberhasilan operasi tersebut. Para pejabat CIA, termasuk Direktur CIA saat itu, Allen Dulles, telah memberikan jaminan berlebihan bahwa operasi akan sukses, bahkan menyiratkan bahwa Presiden tidak punya banyak pilihan selain mendukungnya secara penuh. Setelah kegagalan itu, Kennedy merasa CIA telah bertindak tanpa tanggung jawab, dan bahwa badan intelijen tersebut memiliki terlalu banyak kekuasaan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Amerika. Sebagai akibatnya, ia memecat Dulles bersama 2 pejabat tinggi CIA lainnya, Richard Bissell dan Charles Cabell. Peristiwa itu membuat Kennedy memahami bahwa luasnya penyebaran komunisme di banyak negara bukan semata karena ketertarikan pada ideologi Marxisme, melainkan karena faktor kemiskinan, ketimpangan sosial, ketidakadilan kolonial, dan kegagalan pembangunan. Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa solusi terhadap komunisme bukan hanya melalui senjata dan kekerasan seperti yang terjadi di Vietnam, Iran, Kuba, dan banyak negara lainnya. Ia meyakini terdapat cara yang lebih diplomatis untuk menyebarkan paham demokrasi ke seluruh dunia daripada dengan pemaksaan dan kekerasan. Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa solusi terhadap komunisme bukan hanya melalui senjata, tapi juga pembangunan ekonomi, pendidikan, dan reformasi sosial. Inilah yang menjadi dasar lahirnya kebijakan Alliance for Progress untuk Amerika Latin dan bantuan ekonomi ke Asia dan Afrika, sebagai bentuk kontra komunisme melalui pembangunan bukan kekerasan.
Kennedy menolak pandangan simplistis bahwa setiap negara yang memiliki partai komunis otomatis merupakan musuh Amerika. Ia menunjukkan pemahaman yang lebih kompleks terhadap konteks lokal di tiap negara. Misalnya, dalam kasus Vietnam dan Laos, meskipun secara terbuka ia mendukung pemerintahan non-komunis, Kennedy berusaha menghindari keterlibatan militer langsung dan lebih fokus pada solusi politik dan bantuan ekonomi untuk mencegah jatuhnya negara-negara tersebut ke dalam orbit komunisme. Ia pernah menyatakan dalam rapat internal bahwa kita tidak bisa memaksakan demokrasi dengan bayonet, sebuah sinyal bahwa ia skeptis terhadap intervensi militer sebagai solusi tunggal, berbeda dari kecenderungan CIA dan Pentagon yang mendorong aksi-aksi agresif di berbagai wilayah. Allen Dulles, meskipun telah dipecat dari posisi direktur CIA pada awal era JFK, rupanya masih memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam mengatur arah pergerakan jaringan intelijen. Meskipun tidak lagi menjabat secara resmi, Dulles tetap menjalin hubungan erat dengan banyak tokoh penting di CIA dan militer. Ia merupakan bagian dari apa yang disebut banyak sejarawan sebagai kompleks intelijen militer, jaringan informal yang melibatkan perwira tinggi, analis intelijen, diplomat, oligarki, dan bahkan media. Terdapat sejumlah bukti dan indikasi kuat bahwa CIA kerap bergerak di luar sepengetahuan, atau setidaknya di luar kendali langsung Kennedy, dalam berbagai operasi rahasia yang dijalankan di dalam dan luar negeri. JFK semakin berhati-hati terhadap CIA dan operasi-operasi rahasia mereka. Ia diketahui mengatakan kepada orang-orang terdekatnya bahwa "Aku ingin menghancurkan CIA menjadi 1000 keping dan menyebarkannya ke udara." Ketegangan antara JFK dan CIA tidak berakhir di situ. Dalam berbagai isu lain, seperti keterlibatan Amerika di Laos dan Vietnam, Kennedy secara aktif berupaya menahan dorongan CIA dan militer untuk melakukan intervensi berskala besar. Ia lebih memilih pendekatan diplomatik atau operasi skala kecil yang bisa dikendalikan, meskipun tekanan dari kompleks militer industri dan badan intelijen tetap kuat. Dalam konteks ini, hubungan Kennedy dengan CIA menjadi simbol dari pertarungan antara pengawasan sipil terhadap badan-badan intelijen dan kecenderungan lembaga-lembaga tersebut untuk bertindak dengan agenda mereka sendiri. Singkatnya, hubungan antara John F. Kennedy dan CIA ditandai oleh ketidakpercayaan dan upaya presiden untuk menegaskan kembali kontrol sipil atas kebijakan luar negeri dan operasi rahasia Amerika Serikat. Langkah Kennedy yang lebih lunak terhadap negara-negara yang dekat dengan ideologi komunis ini rupanya sangat bertentangan dengan tradisi Amerika sebelum-sebelumnya. Langkah ini tentunya mengusik oligarki dan taipan Amerika yang mendapat keuntungan luar biasa dari invasi ke negara-negara berkembang dari hasil penjualan senjata dan eksploitasi minyak Timur Tengah. Korporasi minyak asal Texas merupakan bagian penting dari ekonomi dan politik Amerika Serikat pada era 1950-an dan 1960-an. Tokoh-tokoh seperti Harold L. Hunt dan Clint Murchison adalah nama-nama besar dari kalangan taipan minyak Texas yang sangat kaya dan memiliki pengaruh politik luas. Mereka dikenal mendanai politisi konservatif, mendukung kebijakan luar negeri yang agresif, dan sangat menentang pajak progresif atau peraturan pemerintah yang dianggap menghambat bisnis mereka. Pada masa JFK menjabat, salah satu isu besar yang membuat para taipan minyak Texas naik pitam adalah rencana Kennedy untuk menghapuskan depletion allowance, yaitu potongan pajak besar-besaran yang dinikmati oleh perusahaan minyak. Asal mulanya adalah pada tahun 1952. Sebuah laporan internal dari Pelley Commission memperingatkan bahwa Amerika akan menjadi sangat bergantung pada impor minyak Timur Tengah jika tidak ada tindakan yang diambil untuk meningkatkan produktivitas minyak dalam negeri. Namun, perusahaan minyak besar seperti Exxon, Shell, dan BP justru memanfaatkan situasi ini dengan membatasi produksi domestik dan meningkatkan impor minyak murah dari Timur Tengah sambil mempertahankan harga tinggi di pasar Amerika. Presiden John F. Kennedy, JFK, menyadari masalah ini dan berusaha melawan praktik monopoli minyak. Pada tahun 1962, ia mengusulkan penghapusan depletion allowance. Kennedy menganggap kebijakan ini tidak adil karena hanya menguntungkan konglomerat minyak, sementara masyarakat menanggung biaya energi yang lebih tinggi. Usulan Kennedy untuk menghapus kebijakan depletion allowance mendapat tentangan kuat dari para oligarki minyak dan politisi yang didanai oleh industri tersebut, termasuk wakilnya sendiri, Lyndon B. Johnson.
Rencana Kennedy ini secara langsung mengancam keuntungan mereka yang sangat besar. Selain itu, kelompok ini cenderung mendukung kebijakan luar negeri agresif demi menjaga kepentingan minyak global AS, seperti di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Kebijakan JFK yang lebih hati-hati terhadap konflik militer dianggap tidak sejalan dengan kepentingan ekonomi dan geopolitik mereka. Selain itu, langkah-langkah Kennedy rupanya juga mulai mengancam kepentingan dari kompleks industri militer. Kompleks industri militer adalah istilah yang mengacu pada hubungan erat antara militer Amerika Serikat, industri pertahanan, perusahaan senjata dan teknologi militer, serta badan-badan pemerintah dan legislatif yang mendukung pengeluaran militer besar-besaran. Selama Perang Dingin, kompleks ini menjadi semakin kuat, mengingat ketegangan antara Amerika dan Uni Soviet yang mendorong perlombaan senjata nuklir, ekspansi basis militer, dan pengembangan sistem persenjataan canggih. John F. Kennedy, meskipun bukan anti-militer, mulai dianggap sebagai ancaman oleh kelompok ini ketika ia mulai mengambil langkah-langkah untuk menahan eskalasi konflik militer, seperti menolak invasi langsung ke Kuba selama krisis rudal 1962 dan menormalisasi hubungan dengan Soviet. Hingga puncaknya, Kennedy memutuskan menjalin kesepakatan dengan Soviet dengan menandatangani perjanjian larangan uji coba nuklir dengan Uni Soviet di Moskow pada 5 Agustus 1963, yang merupakan hasil dari visinya tentang dunia yang lebih damai dan stabil. Ia bahkan mulai menyuarakan niat untuk mengurangi keterlibatan Amerika di Vietnam, dengan memerintahkan penarikan bertahap pasukan militer dari Asia Tenggara. Kebijakan ini bertentangan langsung dengan kepentingan industri pertahanan yang sangat bergantung pada konflik jangka panjang dan pengadaan senjata. Bagi perusahaan seperti Lockheed, Boeing, dan General Dynamics, serta para kontraktor lainnya, perdamaian berarti berakhirnya kontrak senilai miliaran dolar. Lebih jauh lagi, dalam pidatonya di American University pada Juni 1963, JFK menyampaikan visi yang sangat kontras dengan logika Perang Dingin. Ia menyerukan pemahaman dan empati terhadap rakyat Soviet dan menekankan bahwa perdamaian bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda keberanian. Pidato ini dianggap radikal oleh sebagian kalangan militer karena bertolak belakang dari narasi ketegangan dan permusuhan abadi yang digunakan untuk membenarkan anggaran militer raksasa. JFK dinilai mulai menyimpang dari kebijakan dominan yang dianut Washington sejak awal Perang Dingin. Ketegangan ini bukan semata karena perbedaan pendekatan, tetapi juga menyangkut kekuasaan dan uang. Kompleks industri militer tidak hanya memiliki kepentingan strategis, tetapi juga ekonomi dan politik. Mereka membentuk jaringan yang mencakup kongres, pelobi, media, dan think tank yang mendukung ideologi militeristik. Dalam struktur ini, seorang presiden yang mencoba mengurangi anggaran militer, menarik pasukan, atau berdamai dengan musuh, dianggap sebagai ancaman langsung terhadap kelangsungan sistem. Kennedy, yang pada awalnya dipilih sebagai simbol kekuatan muda Amerika, justru berkembang menjadi pemimpin yang mengutamakan diplomasi, kendali nuklir, dan penolakan terhadap dogma perang. Oleh sebab itu, muncul spekulasi luas bahwa JFK, dengan semua niat baiknya untuk membawa dunia ke arah perdamaian, telah menentang kekuatan-kekuatan besar yang bersarang dalam tubuh pemerintahannya sendiri. Banyak peneliti dan jurnalis menyebut bahwa kelompok inilah yang paling dirugikan jika JFK tetap berkuasa dan menjalankan agendanya. Hingga pada akhirnya, kurang lebih 3 bulan setelah Kennedy menandatangani perjanjian larangan uji coba nuklir dengan Soviet, atau tepatnya pada tanggal 22 November 1963, John F. Kennedy dibunuh dengan cara ditembak dengan senapan jarak jauh. Lee Harvey Oswald dituding sebagai pelaku pembunuhan dan ditahan malam itu juga. Namun, Oswald secara konsisten membantah keterlibatannya dan menyatakan bahwa ia adalah korban dari suatu konspirasi. Actually, if I work in that building, yes, sir. Back up, man. Come on, man. I'm just a patsy. I'm just a patsy. Kalimat "I'm just a patsy" yang berarti "saya hanya kambing hitam" adalah pernyataan paling terkenal yang ia ucapkan kepada para wartawan ketika digiring oleh polisi Dallas. Namun 2 hari setelah peristiwa pembunuhan Kennedy, Jack Ruby, salah seorang pemilik klub malam di Dallas, menembaknya di depan puluhan wartawan. Adegan ini disiarkan secara langsung ke seluruh Amerika Serikat melalui jaringan televisi nasional. Jack Ruby berdalih
Motif ia melakukan penembakan kepada Harvey Oswald adalah karena tersulut emosi, karena merasa kasihan terhadap Jacqueline Kennedy dan ingin membalas dendam terhadap Oswald. Namun, hal ini dinilai sangat janggal karena justru kematian Oswald menghilangkan tersangka dan saksi utama dalam kasus pembunuhan Kennedy. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sependapat bahwa Harvey Oswald memang tersangka pembunuh John F. Kennedy sebenarnya? Tulis pendapat Anda pada kolom komentar. Jika Anda suka dengan video ini, Anda boleh like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dari saya. Sampai jumpa.